Gangster halang aku naik bus di terminal Medan, Indonesia. Ini sedikit memberikan kesan yang kurang bagus ya untuk daerah Medan. Ceritanya seperti ini sahabatku semua. Seorang traveler daripada Malaysia, dan beliau ini juga seorang YouTuber. Kebetulan dia ini sedang berkunjung ke Medan, Indonesia untuk berwisata di Danau Toba atau ke Sumatera tujuannya. Tapi saat di terminal tiba-tiba dia kena halang oleh preman di sekitar tersebut. Langsung kita bahas di episode video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabatku semua? Selamat sore semuanya. Di video kali ini mereaction dari channel salah satu vlogger daripada Malaysia yang kena scam di terminal Medan, Indonesia. Ya memang beliau ini kena scam tidak banyak ya, tidak berjuta-juta, hanya Rp50.000 atau sekitar 15 ringgit kalau uang Malaysia. Namun walaupun hal ini hal kecil, tapi menimbulkan efek yang kurang bagus untuk daerah Medan. Dan mudah-mudahan dengan adanya video ini, para pemerintah setempat juga menindak tegas oknum-oknum yang berbuat sedemikian rupa sehingga meresahkan para pariwisata ketika datang ke Medan. Biarpun hal kecil ini harus tetap ditertibkan. Dan semalam pun saya juga sudah lihat videonya Mas Hasyim Hamdan. Beliau ini ketika mau naik bus itu sudah ditarik oleh preman setempat, dimintai uang sebesar Rp50.000. Ditarik itu kalau dalam maksud saya itu bukan ditarik bajunya, ditarik-tarik gini, bukan sahabatku. Jadi beliau ini ketika mau naik bus itu sudah ditarik uangnya. Jadi sudah dimintai uang sebesar Rp50.000 atau setara 15 ringgit. Kemudian beliau naik bus. Nah, bus yang ada di Indonesia ini berbeda dengan bus yang ada di Malaysia. Kalau bus yang ada di Malaysia ini, kalau kita pergi ke terminal kan harus beli tiketnya terlebih dahulu. Jadi nanti pada saat naik bus tidak ada uang untuk bayaran bus tersebut. Tapi kalau di Indonesia, kalau naik bus biasanya Pak sopir atau pembantu sopir itu akan menarik uangnya di dalam bus sepanjang kita melakukan perjalanan. Jadi uang bus tersebut atau tambang tersebut tidak kita beli di loket terminal ya, melainkan tambang bus tersebut biasanya akan ditarik oleh pembantu Pak sopir ataupun Pak sopirnya sendiri yang menarik atau menarik uangnya. Jadi bukan ditarik-tarik, takutnya sahabatku salah paham. Bang, masa ditarik-tarik? Enggak, ditarik uangnya sahabatku. Oke, di sini Bang Toha juga akan menjelaskan sedikit tentang sistem terminal yang ada di Indonesia ini. Sebagian besar masih menggunakan sistem manual. Mungkin kalau di kota-kota besar sistemnya sudah itu ya pakai tiket. Tapi kalau di daerah tertentu itu masih menggunakan manual. Jadi sistemnya kadang-kadang tidak pakai tiket. Cukup kita naik bus saja, nanti tambang bus tersebut akan ditarik oleh pembantu Pak sopir. Kalau bus yang ada di Malaysia ini kan cuma driver saja kan. Tapi kalau di Indonesia itu ada driver dan juga ada pembantu ya. Jadi yang pembantunya tersebut beliau adalah yang tarik uangnya dalam perjalanan tersebut. Jadi kita bukan beli di loket. Untuk beli di loket sih ada, cuman itu hanya perjalanan yang cukup sangat jauh saja yang biasanya beli di loket. Tapi kalau untuk kita perjalanan yang agak kurang jauh, misal kata 3 jam atau 4 jam, itu biasanya ya langsung naik saja. Nanti uangnya kita kasihkan kepada pembantunya Pak sopir. Jadi berbeda sekali dengan terminal bus yang ada di Malaysia ini. Kalau terminal bus yang ada di Malaysia ini kan sistemnya kita beli dengan tiket. Jadi nanti kalau setelah naik bus tak perlu ada yang minta tambang uang busnya di dalam bus. Jadi berbeda banget ya dengan di Malaysia. Terus biasanya
di terminal yang berada di daerah, biasanya itu daerah itu termasuk kota yang tidak kecil ya, atau pekan lah. Terminal yang ada di pekan-pekan Indonesia ini biasanya ada rame orang tukang panggul. Tukang panggul ini biasanya mereka akan membantu membawa barang bawaan Anda. Kiranya Anda membawa barang banyak, dan biasanya kita harus itu ya, memberi upah. Entah itu Rp5.000 ataupun Rp10.000. Kalau uang Malaysia sekitar RM5, ataupun mungkin sekitar RM3, macam itulah. Kalaupun kita tidak mau perlu dibantu, kita tinggal ngomong saja, "Pak, tidak usah, saya mau bawa sendiri." Kiranya barang-barang yang ada di bawaan Anda itu barang-barang berharga, ya silakan lebih baik Anda bawa sendiri, takutnya daripada nanti terjadi hal yang bukan-bukan. Jadi terminal yang ada di daerah atau pekan-pekan Indonesia ini tergolong ya masih cukup sangat tradisional, dan tukang panggulnya pun juga masih ada. Jangankan di daerah atau pekan kecil ya, di kota besar saja kadang-kadang masih ada hal serupa. Memang sih kadang-kadang itu mengganggu kenyamanan. Saya sendiri pun juga itu ya, kalau ke terminal itu pun juga sering seperti itu. Namun saya selalu tolak. Saya mau bawa sendiri, Pak, tidak perlu dibantu. Tapi mungkin kalau sahabatku kiranya bawaannya barangnya berat, kalau minta dibantu pun juga nggak masalah, dan membayarnya pun juga seikhlasnya. Ya kalau RM5, RM3 ya murah lah. Itu pun cuman sekejap saja. Jadi barangnya itu membantu untuk menaikkan ke dalam bus. Memang seperti itulah sahabatku semua. Jadi mungkin tiap negara beda-beda cara. Kira-kira seperti itu ya. Jadi mungkin kalau sahabatku pertama kalinya datang ke Indonesia dari Malaysia, ya agak cukup kaget juga. Ini tidak hanya berlaku di terminal saja. Biasanya di pelabuhan juga akan terjadi hal yang serupa. Nah, terus untuk sahabat-sahabatku, di sini saya akan memberikan saran. Bila ingin kemana-mana, sebaiknya sahabatku, jika pergi ke Indonesia, gunakanlah aplikasi Grab. Kalau mau lebih murah, pakai saja Gojek. Sebab kalau kalian pakai taksi, ya mungkin taksi pribadi atau taksi lainnya, tidak ada aplikasinya, itu biasanya, kebiasaannya ya ini sering terjadi, itu mereka akan memberikan harga yang agak mahal. Jadi untuk saran-saran, jadi untuk saran saya, sahabat-sahabatku semua, kalau pergi ke Indonesia, kiranya mau pergi ke kemana-mana lah, naik Grab ataupun naik Gojek. Kalau Gojek lebih murah, tapi kalau Gojek cuma pakai motor. Kalau Gojek di Malaysia nggak ada, tapi kalau Gojek di Indonesia itu sangat banyak. Dan biasanya sahabat-sahabatku semua, mungkin kalau sahabatku naik bus, itu biasanya itu juga akan ada pedagang makanan keliling di dalam bus. Dan ini juga tidak ada di Malaysia. Jadi kalau di Indonesia, mungkin kalau sahabatku sedang naik perjalanan bus agak jauh, mungkin 3 jam ataupun 4 jam, nanti sahabatku di dalam bus tersebut biasanya akan ada penjual makanan ya, atau pedagang asongan. Itu pun kalau sahabatku tidak membeli juga tidak apa-apa. Cukup sampai di sini dulu ya, mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Dan saran saya untuk sahabat-sahabatku, jika ingin traveler kemanapun, ke negara manapun, tetap harus waspada. Sebab kalau kita sudah keluar negara, budaya dan adat itu sudah lain cara. Dan semoga sahabat-sahabatku, jika traveler ke Indonesia, mudah-mudahan diberikan keselamatan dan tiada halangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Semoga kejadian kecil ini juga bisa kita ambil pelajarannya ya. Jadi video ini bukan saya memburukkan negara saya, tapi video ini semoga juga banyak ramai ditonton, dan kiranya hal-hal seperti itu juga tidak ada di negara Indonesia, karena ya sedikit memberi image kesan buruk lah. Apalagi masnya ini adalah seorang traveler vlogger, tentunya berita ini akan
tersebar di mana-mana ya, dan mudah-mudahan daerah setempat tersebut juga segera menindaklanjuti hal-hal kecil yang kiranya bisa merugikan daerah tersebut. Semoga video ini juga bisa bermanfaat untuk sahabatku semua. Kiranya suka dengan kontennya Bang Tohar Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat videonya.